Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita bakal gali wawancara yang menarik banget sama Raoul Pal. Dia ini pemikir makroekonomi tapi juga vokal banget soal kripto. Iya, betul. Mungkin Anda ngerasa nih, keuangan pribadi kok rasanya beda ya sekarang? Atau lihat teman atau bahkan diri sendiri kok susah banget ya beli rumah? Atau sekedar penasaran investasi ke depan tuh arahnya gimana sih? Nah, sumber kita kali ini isinya daging semua soal itu. Hmm, Jadi kita punya transkrip wawancara panjang di mana Raoul Pal ini blak-blakan banget dia merasa sistem keuangan sekarang tuh kayak mengecewakan banyak orang, terutama generasi muda. mengecewakan ya? Tapi dia nggak cuma ngeluh, dia juga nunjukin di mana dia lihat ada peluang gede. Dan ya fokusnya banyak banget ke dunia kripto. Plus dia nyinggung juga soal teknologi kayak AI yang katanya bakal ikut ngubah permainan. Betul. Jadi, misi kita di pembahasan kali ini tuh nyaring ide-ide utamanya Raoul Pal dari wawancara itu. Kita fokus ke kenapa sih lanskap keuangan rasanya berubah banget, terus tantangan nyata yang dihadapi orang banyak apa, dan solusi atau strategi yang dia tawarin, termasuk pandangannya yang kuat banget soal kripto. Oke. Tujuannya biar Anda para pendengar bisa dapat gambaran lebih jernih lah soal kekuatan-kekuatan yang lagi ngebentuk masa depan finansial kita semua ini. Oke, siap ya. Kita bongkar. Mari kita mulai. Nah, Raoul Pal ini buka obrolan dengan gambaran yang kedengerannya agak gimana ya? Suram gitu. Khususnya buat yang usia 30-an. Menurut dia, kenapa generasi ini kemungkinan besar nggak bakal sekaya orang tua mereka? Oke, jadi intinya tuh ada di kombinasi dua hal utama ya. Pertama, upah real, jadi upah setelah dihitung inflasi, itu stagnan. Menurut dia udah puluhan tahun loh di banyak negara maju. Gaji kayaknya naik, tapi buat beli barang ya segitu-gitu aja. Daya belinya nggak nambah signifikan ya? Nah, itu dia. Kedua, di saat yang sama, harga aset, terutama rumah, itu meroket gila-gilaan. Raul kasih perbandingan nih. Dulu harga rumah mungkin 3,5 kali gaji tahunan lah. Sekarang, coba tebak, bisa 8 sampai 10 kali lipat di banyak kota besar. Wow, 8 sampai 10 kali. Jauh banget ya lompatannya. Dampaknya pasti kerasa banget dong. Tentu aja, ini jadi kayak efek domino gitu. Mau nabung susah, kualitas hidup rasanya kok di bawah ekspektasi ya. Terus banyak yang nunda nikah, nunda punya anak. Utang juga jadi lebih gede, apalagi utang pendidikan kan. Iya, iya. Jadi impian kayak American Dream atau mimpi serupa lah di negara lain soal naik kelas sosial itu rasanya makin jauh aja buat banyak orang di generasi ini. Dia bahkan pakai istilah yang lumayan nyelekit ya, nyebutnya masa depan yang kacau buat banyak orang. Di sumber kita tuh, dia kasih data statistik yang bikin, agak ngeri juga sih. Tingkat kepemilikan rumah, angka nikah, angka kelahiran anak di usia 30-an sekarang itu katanya turun drastis dibanding beberapa dekade lalu. Betul. Dia sebut contoh, kepemilikan rumah di umur segitu turun dari sekitar 50% jadi cuma 32%. Angka nikah kurang setengahnya. Duh, dengerinnya aja udah berat ya. Iya, berat banget. Dan poin penting yang ditekankan Pal itu, ini bukan soal generasi ini males atau kurang usaha gitu, bukan itu masalahnya. Bukan salah orangnya ya. Bukan, ini lebih ke isu sistemik. Sistem ekonomi sekarang, menurut dia ya, udah nggak nyediain lift buat naik kelas sosial kayak yang dinikmatin generasi orang tua mereka. Generasi baby boomer kan tumbuh di era ekonomi yang beda banget, lebih enak buat ngumpulin harta gitu. Oke, jadi situasinya upah real mandek, harga aset kayak rumah susah dikejar. Nah, kalau gitu gimana dong solusinya? Investasi tradisional kayak saham atau mungkin emas, apa itu masih bisa jadi andalan buat bangun kekayaan? Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling provokatif dari argumennya Raoul Pal. Dia bilang, bahkan investasi tradisional pun, di kondisi sekarang, mungkin kurang efektif buat bikin kita benar-benar lebih kaya secara signifikan. Oh ya? Gimana tuh maksudnya? Dia ambil contoh S&P 500, indeks saham utama di US kan, rata-rata return historisnya per tahun itu sekitar 10-11%. Sekilas kan lumayan ya, kelihatannya bagus. Tapi, nah, Pal terus ngenalin konsep yang dia sebut debasement mata uang. Di basement, apaan tuh? Bisa dijelasin lebih simpel nggak? Bisa, bisa. Jadi debasement itu gampangnya gini, nilai mata uang kita, kayak dolar, rupiah, euro, itu turun terus nilainya. Kenapa? Menurut analisis dia, penyebab utamanya itu kebijakan bank sentral yang terus nyuntik likuiditas. Atau gampangnya ya, nyetak duit barulah ke sistem. Nyetak duit terus? Iya, tujuannya seringnya buat ngatur utang pemerintah yang gede atau buat dorong ekonomi.
Nah, Pal ngitung-ngitung, tingkat debasement ini rata-rata global sekitar 8% per tahun. Tunggu, 8% setahun cuma gara-gara nyetak duit ini. Terus hubungannya sama return S&P 500 tadi apa dong? Nah, ini dia intinya yang bikin kaget. Tambahin deh, tingkat debasement 8% itu sama inflasi normal, anggap aja rata-rata 3% setahun. Totalnya jadi berapa? 8 tambah 3, 11%. Persis. Jadi argumennya Pal, keuntungan 11% setahun dari S&P 500 yang sering kita anggap bagus itu, ternyata ya cuma cukup buat ngimbangin nilai uang kita yang kemakan sama kombinasi debasement plus inflasi sebesar 11% tadi. Jadi impas bawang dong, nggak nambah kaya sama sekali? Secara real, kata Pal, iya, nggak nambah kaya. Cuma kayak lari di tempat aja. Ini bener-bener ngubah cara pandang kita soal hasil investasi aman kayak indeks saham ya. Wah, gila juga ya perspektifnya. Dia juga nyinggung real estate sama emas kan? Gimana katanya? Betul. Soal real estate, apalagi kalau belinya pakai KPR gede yang makan banyak banget dari gaji bulanan, itu sekarang fungsinya lebih kayak, bank gaya hidup aja. Penting sih buat rasa aman, buat stabilitas keluarga. Jelas, tapi bukan mesin pencetak duit eksponensial kayak zaman dulu buat kebanyakan orang. Jadi lebih ke tempat tinggal aja ya, bukan investasi utama? Kurang lebih gitu. Terus emas, yang sering dianggap aset aman kalau lagi krisis. Menurut analisis Paul, dalam jangka panjang, emas juga gagal ngalahin rintangan 11% dari debasement plus inflasi tadi. Daya belinya malah cenderung turun kalau diukur sama biaya mempertahankan nilai uang ini. Oke. Jadi ya, kesimpulannya Pal, aset-aset tradisional ini, walau punya peran masing-masing, secara umum gagal ngelampaui tingkat penurunan nilai mata uang secara signifikan. Rumah penting buat hidup stabil, tapi bukan jawaban buat ngejar ketertinggalan finansial di kondisi ekonomi sekarang ini. Oke. Dari gambaran tantangan yang lumayan berat ini, nah disinilah kripto muncul sebagai alternatif yang diajuin Raupal. Dia kedengarannya wah optimis banget ya, sampai bilang bisa kasih pengembalian yang sangat tinggi dalam periode waktu yang lebih singkat. Apa sih yang bikin dia optimis itu? Optimismenya itu dasarnya ada beberapa hal. Pertama, ya data historis. Dia contohin Bitcoin. Sejak 2011 sampai pas wawancara itu, rata-rata return tahunannya sekitar 145%. Gila kan angkanya? 145% setahun, itu sih luar biasa banget dibanding aset manapun. Iya, luar biasa. Tentu, dia juga ngakuin volatilitasnya ekstrim banget. Dia sebut Bitcoin pernah anjlok 80% sampai 3 kali loh. Tapi rata-rata jangka panjangnya tetap tinggi banget. Kedua, dia soroti kecepatan adopsi teknologi kripto. Menurut dia nih, kurva adopsi kripto sekarang itu 2 kali lebih cepat dibanding adopsi internet di fase yang sama dulu. 145% setahun emang gila, tapi dengar turun 80% juga ngeri banget ya. Itu pasti bikin banyak orang mikir, wah bukan buat gue nih. Gimana Pal nyaranin orang ngadepin volatilitas se-ekstrim itu, selain cuma bilang, jangan panik jual? Ada tips lebih konkret? Pertanyaan bagus. Ini emang tantangan terbesarnya kan? Selain pentingnya strategi dollar cost averaging, DCA itu loh, investasi rutin biar nggak pusing mikirin timing pasar, terus jangan pakai leverage. Nah, Pal juga nekenin pentingnya keyakinan sama tesis jangka panjang. Maksudnya? Kalau kita benar-benar paham kenapa kita invest di aset ini karena potensi perubahan fundamental yang di bawah, kita bakal lebih siap mental ngadepin harga anjlok. Itu bagian dari perjalanan, bukan akhir dunia. Dia juga nekenin pentingnya ukuran posisi yang pas sama toleransi resiko kita. Jangan masukin duit yang kita nggak siap hilang sebagian atau semuanya, apalagi di awal. Poin penting lain yang dia tekenin itu soal aksesibilitas ya. Nggak perlu jadi miliarder buat ikutan. Di sumber kita, dia kasih contoh orang mulai cuma modal $500 tapi bisa bangun nilai signifikan. Dan dia bilang berkali-kali, Anda belum ketinggalan perahu. Ini kan pesan yang ngasih harapan ya. Banget. Ini poin krusial soal potensi demokratisasi keuangan. Menurut Pal, kripto itu ngeruntuhin banyak banget penghalang tradisional. Siapa aja, di mana aja dia nyebut contoh orang di Nigeria, Brazil, sampai Indonesia. Bisa ikut. Bisa beli sebagian kecil koin, namanya fraksionalisasi. Jadi nggak perlu modal gede. Oh, bisa beli recehan gitu ya? Iya, bisa. Dan yang penting, bisa langsung. Seringnya nggak perlu lewat bank atau broker tradisional yang mungkin syarat modalnya gede atau biayanya tinggi. Ini bikin kripto jadi aset global, relatif sama di mana-mana dan gampang diakses siapa aja yang punya internet. Oke, potensinya kedengeran gede.
Tapi jujur aja nih, buat orang awam, istilah kripto, blockchain, itu masih kayak jargon teknologi yang ribet dan bikin bingung nggak sih? Bisa dijelasin simpelnya nggak? Inti teknologi ini apa sih? Ini disebut terdesentralisasi. Oh, jadi kesebar gitu ya? Iya. Tiap transaksi baru yang mau ditambahin ke buku itu harus diverifikasi dan disetujuin sama banyak komputer di jaringan itu. Jadinya susah banget buat diubah atau dipalsuin, transparan dan aman. Intinya, teknologi ini mecahin masalah dasar di dunia digital. Masalah kepercayaan. Gimana caranya dua orang nggak kenal bisa transaksi aman tanpa perlu perantara pusat yang mereka percaya? Secara teknis, ini nyambungnya ke Byzantine Generals Problem. Byzantine Generals Problem. Nama yang unik, kenapa itu relevan? Itu analogi dari ilmu komputer. Bayangin ada sekelompok jenderal. Nah, ini komputer-komputer di jaringan. Harus sepakat soal rencana serangan. Ini validitas transaksi. Masalahnya, ada kemungkinan beberapa jenderal itu pengkhianat atau komputernya error. Dan komunikasi antar mereka nggak 100% bisa diandalin. Rumit ya situasinya. Nah, blockchain lewat mekanisme kayak proof of work di Bitcoin atau proof of stake di Ethereum baru. Itu ngasih solusi matematis buat masalah ini. Jadi, sekelompok besar pihak yang nggak saling percaya bisa setuju sama satu versi kebenaran, yaitu riwayat transaksi, tanpa perlu ada komandan pusat. Inilah yang bikin transaksi digital aman dan terverifikasi bisa terjadi antar orang asing. Oke. Jadi beda ya sama bank. Kalau di bank kan kita percaya sama banknya sebagai perantara pusat. Tepat sekali. Pas ngebandingin sama sistem bank tradisional, pas kita naruh duit di bank, secara hukum nih ya, kita itu sebenarnya jadi pemberi utang ke bank. Duit itu teknisnya bukan punya kita lagi, tapi aset bank yang bisa mereka puter. Bank kan pakai sistem fractional reserve, cuma nyimpen sebagian kecil duit nasabah buat cadangan, sisanya dipinjemin lagi. Oh gitu ya, baru tahu. Ini efisien buat ekonomi, tapi ada risikonya. Kalau nasabah panik, narik duit barengan, itu namanya bank run. Atau kalau pemerintah melakukan bail-in, pakai dana nasabah di atas batas jaminan buat nyelamatin bank, kayak di Siprus tahun 2012, ya tabungan kita bisa berisiko. Wah, serem juga ya. Nah, blockchain di sisi lain memungkinkan adanya kelangkaan digital yang bisa diverifikasi. Sesuatu yang dulu susah di dunia digital, kan semua gampang di-copy-paste. Ini buka pintu buat macam-macam aplikasi, nggak cuma mata uang digital aja. Contohnya apa aja tuh selain mata uang? Kita ngomongin smart contracts, itu kode program di blockchain yang bisa ngejalanin perjanjian otomatis kalau syaratnya terpenuhi. Misalnya, bayar otomatis ke supplier pas sensor bilang barang udah nyampe gudang. Terus ada NFT, buat bukti kepemilikan aset digital unik kayak karya seni atau item game yang bisa dijual di luar gamenya. Oh, NFT itu ya. Iya, bahkan industri gede kayak pelayaran, komoditas, udah mulai pakai blockchain buat lacak rantai pasok biar lebih transparan. Ethereum itu platform utama buat banyak aplikasi inovatif ini. Menarik banget ya potensinya luas gitu. Nah, balik lagi ke investasi nih. Kalau ada yang dengar ini terus tertarik mau coba masuk dunia kripto, saran praktis dari Raoul Pal buat mulai gimana? Dan yang penting nih, gimana caranya biar nggak berakhir kayak cerita horor orang kehilangan semua duitnya? Saran Paul itu pragmatis banget. Dia bilang, mulai aja dari yang kecil dan gampang. Coba buka akun di platform exchange kripto yang reputasinya bagus dan gampang dipakai. Kayak Coinbase, Kraken, atau platform lokal terpercaya di negara Anda. Bahkan fintech kayak PayPal atau Revolut kan sekarang ada juga fitur jual beli kripto. Oke, jadi coba dulu aja ya. Iya, tujuannya di awal tuh simple. Rasain dulu gimana aset ini geraknya, dinamika pasarnya gimana, beli dikit aja. Udah mulai nyaman dan paham, baru pelajari langkah berikutnya kalau mau, yaitu self-custody. Nyimpen kripto sendiri di dompet digital pribadi atau hardware wallet kayak Ledger atau Trezor. Ini kontrol penuh di tangan kita, nggak gantung ke pihak ketiga. Soal alokasi dana sama manajemen risiko gimana? Ini kayaknya kuncinya biar nggak kebakar nih. Krusial banget ya. Pal nyaranin fokus ke aset yang dianggap kualitas fundamentalnya kuat dan jaringannya udah mapan di ekosistem kripto. Terutama buat pemula ya. Contohnya Bitcoin sebagai penyimpan nilai digital, Ethereum, platform smart contract utama, atau mungkin Solana sebagai alternatif platform yang lebih cepat. Bitcoin, Ethereum, Solana ya. Terus pakai strategi dollar cost averaging, DCA tadi. Komitmen beli jumlah tertentu rutin, misal mingguan atau bulanan, nggak peduli harganya berapa.
Ini bantu ngurangin resiko salah timing masuk pasar dan ngeratain harga beli jangka panjang. Dan satu hal, ini dia tekanin banget, keras banget. Jangan pernah pakai leverage. Leverage itu minjem duit buat trading ya? Kenapa dia keras banget ngelarangnya? Betul. Leverage itu bikin kita bisa transaksi dengan nilai jauh lebih gede dari modal kita. Untungnya bisa berlipat ganda kalau pasar geraknya benar. Tapi ruginya juga bisa berlipat ganda dan ngabisin modal kita seketika kalau pasar geraknya ngelawan. Apalagi di pasar sevolatil kripto dan. Iya juga sih. Nah, larangan keras ini nyambung banget sama tesis utamanya dia, yang dia sebut pakai gaya bahasa khasnya. Jangan kacaukan ini, atau don't fuck it up, disingkat DFFU. Jangan kacaukan ini. Lucu tapi serius kedengerannya. Apa inti filosofi ini? Intinya gini, kalau kita percaya sama potensi pertumbuhan eksponensial jangka panjang dari adopsi teknologi ini, PAL sendiri proyeksi pasar kripto bisa nyampe 100 triliun dolar di dekade 2030-an, naik gila-gilaan dari sekitar 2 triliun dolar sekarang. Maka tugas utama kita sebagai investor itu bukan nyoba jadi jagoan trading harian. Bukan jadi trader harian ya? Bukan. Tugas utama kita itu bertahan di dalam permainan, buat nangkep tren gedenya. Artinya, jangan panik jual pas pasar anjlok. Karena itu pasti bakal kejadian. Jangan tergoda ngejar koin aneh-aneh, meme koin yang lagi viral cuma karena FOMO, risikonya tinggi banget. Jadi gimana alokasinya? Fokusin mayoritas besar portofolio kripto kita, katakanlah 80-90%, di aset berkualitas yang kita paham. Sisanya 10-20%, ya silakan kalau mau coba spekulasi atau proyek baru yang lebih berisiko. Tapi anggap aja itu uang mainan yang siap hilang. Dia bahkan nggak malu cerita pengalaman pribadinya ya. Ngaku pernah ngacoin sendiri. Ya, dia cerita pernah jual sebagian besar bitcoinnya kecepatan di siklus 2017 karena sok pinter ngatur waktu pasar. Dia bilang, coba aja dia cuma hodl, pegang aja investasinya, hasilnya bakal jauh lebih bagus. Ini pelajaran penting soal psikologi dan sabar itu sering lebih penting daripada nyoba jadi trader paling jago, apalagi di aset yang tren jangka panjangnya kuat. Kita udah singgung soal debasement mata uang tadi ya. Raoul Pal juga punya kerangka pikir gede yang dia sebut everything code. Maksudnya apa nih? Dan gimana nyambungnya lagi ke debasement? Everything code ini kayak teori besarnya Raoul Pal lah buat jelasin dinamika makroekonomi global sekarang dan gimana itu ngedorong aliran modal. Menurut dia, ada siklus yang nggak bisa dihindari. Populasi menua di negara maju bikin kewajiban pemerintah naik tajam, terutama buat biaya pensiun dan kesehatan. Beban utang pemerintah jadi gede ya? Gede banget. Nah, biar sistemnya nggak ambruk karena beban bayar utang, bank sentral di seluruh dunia, menurut Pal, ya praktis kepaksa buat terus nyediain likuiditas. Yang intinya, ya nyetak duit baru atau nambah jumlah uang beredar. Nah, siklus inilah yang terus-terusan bikin debasement atau nilai mata uang fiat turun yang dia perkirakan rata-rata 8% setahun global. Jadi ini perlu ditegesin lagi nih ya, cuma gara-gara mekanisme ngurus utang sama demografi ini, duit tunai yang kita simpen di bank atau di bawah bantal, itu nilainya kemakan sekitar 8% tiap tahun. Terus kalau ditambah inflasi normal sekitar 3%, total kehilangan daya beli real bisa 11% setahun. Wah, gede banget ya. Tepat sekali. Dan inilah, menurut Pal, akar masalah kenapa banyak orang ngerasa makin susah finansial padahal udah kerja keras nabung. Gaji mungkin naik dikit, tapi daya beli realnya kegerus kombinasi debasement plus inflasi yang sampai 2 digit ini. Pantesan rasanya gitu ya. Iya, ini juga yang ngejelasin kenapa dalam kerangka everything code-nya, return 11% dari S&P 500 itu rasanya kayak jalan di tempat. Kita butuh aset yang bisa tumbuh jauh di atas rintangan 11% ini biar beneran nambah kekayaan. Analisis inilah yang bikin dia nyimpulin, secara historis, cuma aset terkait adopsi teknologi eksponensial kayak saham teknologi di Nasdaq sama kripto yang mampu konsisten ngalahin tingkat debasement plus inflasi ini secara signifikan. Dan itu alasan dia taruh semua di kripto. Dan ini juga yang mendasari keputusannya yang kedengaran ekstrim, yaitu ngalokasiin 100% kekayaan likuidnya ke kripto. Gila sih keputusannya. Nah, selain kripto, wawancara ini juga masuk ke topik gede lain yang lagi panas, kecerdasan buatan atau AI. Raoul Pal bahkan nyebutnya inovasi tunggal terbesar umat manusia. Gimana AI ini nyambung sama semua gambaran finansial dan investasi yang udah kita bahas?
Ini bakal ngedisrupsi secara radikal banyak profesi dan industri yang nilai ekonominya sekarang itu bergantung sama langkahnya atau nggak ratanya informasi dan pengetahuan. Coba pikirin bidang hukum, akuntansi, konsultan, bahkan software development. Dia sempat nyebut konsep agentic AI. Agentic AI, apaan tuh? Maksudnya sistem AI yang nggak cuma nurut perintah, tapi bisa bertindak mandiri buat capai tujuan kompleks. AI kayak gini bisa nentuin tujuannya sendiri, bikin rencana dan ngambil langkah otonom buat nyapainya. Bahkan mungkin sampai AI bisa bangun dan jalanin bisnisnya sendiri secara efektif di masa depan. Wah, bisa gitu ya? Ini masih spekulatif sih, tapi arahnya ke sana. Perubahan ini bakal ngubah banget struktur pasar kerja dan ekonomi global. Bahkan, kata Palkikin, ini bakal maksa kita mikirin ulang soal apa artinya jadi manusia. Apa kita bakal nyatu sama teknologi ini atau malah nolak? Kalau gitu banyak kerjaan berbasis pengetahuan tradisional terancam dong sama AI. Terus peluangnya di mana dong menurut Palkik? Apa semua orang harus jadi ahli AI atau investor kripto gitu? Nah, ini bagian yang menarik banget dari pandangannya. Tentu, invest di tren teknologi gede kayak AI dan kripto itu sendiri ya salah satu strateginya. Tapi Palkik juga lihat peluang gede justru di kontra tren. Kontra tren? Maksudnya? Logikanya gini, makin digital, makin virtual, makin didominasi AI dunia kita, maka bakal makin gede juga kerinduan dan nilai yang dikasih manusia ke hal-hal yang nyata, yang fisik, yang otentik, dan yang manusiawi. Oh, jadi yang kebalikannya gitu, ya? Ya, pengalaman langsung di alam, komunitas tatap muka yang erat, skill tangan tradisional, kreasi seni yang unik, pengalaman jalan-jalan yang personal, jadi bisnis atau keahlian di area kayak pemandu wisata alam, fasilitator komunitas hobi, pengrajin, seniman, chef yang nawarin pengalaman kuliner otentik, itu malah bisa jadi sangat bernilai dan susah digantiin AI. Menarik, menarik. Kuncinya, kata Pal, pertama, identifikasi tren sekuler atau jangka panjang yang lagi jalan, kayak digitalisasi, AI, debasement, tapi juga kerinduan akan otentisitas tadi. Kedua, cari cara buat nerapin keahlian unik Anda dalam konteks tren itu. Idealnya, cari niche atau pasar yang kebutuhannya belum terpenuhi baik atau di mana pelanggan rela bayar mahal buat kualitas, keunikan, atau sentuhan personal. Beda sama pasar massal yang sensitif harga dan gampang kena disrupsi. Keren banget ya cara dia nyambungin titik-titik antara tren makro global, revolusi teknologi, sampai ke peluang-peluang yang lebih personal dan bahkan analog. Jadi, kalau kita rangkum nih dari eksplorasi wawancara Raoul Pal ini, ada beberapa poin kunci yang bisa Anda bawa pulang ya. Pertama, ada tantangan struktural nyata di sistem keuangan sekarang, terutama gara-gara debasement mata uang yang diam-diam tapi pasti, itu ngerusak nilai tabungan dan investasi kita. Itu yang 8% tadi ya? Iya. Kedua, strategi investasi konvensional kayak cuma nabung atau invest di indeks pasar luas mungkin udah gak cukup buat nyimbangin erosi nilai uang ini, apalagi buat bangun kekayaan signifikan. Ketiga, kripto dengan segala risiko volatilitasnya muncul sebagai alternatif yang nawarin potensi return eksponensial dan aksesibilitas jauh lebih luas, didorong adopsi teknologi yang cepat. Oke. Ini semua terjadi dalam konteks revolusi teknologi yang lebih gede lagi, di mana AI jadi kekuatan transformatif lain yang bakal ngubah banyak aspek hidup dan kerjaan. Pesan utamanya buat Anda, para pendengar, kayaknya penting banget buat setidaknya paham kekuatan-kekuatan gede yang lagi main ini. Debasement mata uang, dampak teknologi eksponensial kayak kripto dan AI, sama pergeseran tantangan dan peluang antar generasi. Betul. Karena faktor-faktor inilah yang kemungkinan besar bakal signifikan banget ngebentuk lanskap finansial, karir, dan hidup kita di dekade mendatang. Ini bukan lagi cuma soal milih saham apa atau reksadana apa, tapi lebih luas lagi. Soal gimana kita semua navigasi dunia yang lagi berubah dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungin sendiri nanti. Kalau Raoul Pal bener, bahwa pengetahuan bakal jadi komoditas yang hampir gratis karena AI, terus nilai uang tradisional yang kita kenal ini terus-terusan kemakan sama debasement, lalu apa dong yang bakal jadi sumber nilai sejati buat Anda di masa depan? Pertanyaan bagus itu. Di mana Anda bakal milih buat investasi aset Anda yang paling berharga, yaitu waktu, energi, dan fokus Anda? Ini pertanyaan gede sih, nggak ada jawaban gampang. Yang mungkin layak kita semua pikirin lebih dalam pas masuk ke era baru yang penuh ketidakpastian sekaligus peluang ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.